Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa semester 2 Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang yang saya cintai. Untuk pertemuan kedua pada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan yang pertama ini, Ibu ingin menyampaikan tentang paradigma penelitian. Sesungguhnya paradigma penelitian ini sudah ada dan tertuang dalam Al-Quran tuntutan untuk melakukan paradigma penelitian ini. Hal ini tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 31 dan 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Dalam ayat ini Nabi Adam diminta untuk menyebutkan seluruh nama-nama benda-benda yang ada ketika itu, dan kemudian Allah selalu mengatakan dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Adam dan disebutkan oleh Nabi Adam. Nah, ayat ini adalah memberikan suatu pemahaman tentang yang dimaksud nama-nama itu. Tentu di dalamnya adalah ada sifat, ada ciri, hukum sesuatu. Ini berarti manusia itu memiliki potensi untuk mengetahui rahasia alam. Menurut ayat ini, manusia memiliki potensi untuk mengkaji ilmu dan mengembangkannya dengan seizin Allah. Karena apa yang ada dalam ini sangat banyak dan beragam, dan semuanya menuntut cara tertentu, metodologi tertentu, dan sampai akhirnya menemukan suatu pemahaman yang lama, pengetahuan yang lama, kemudian adanya penemuan kajian yang baru, maka yang lama itu pun menjadi dilengkapi oleh yang berikutnya. Bahkan bisa sangat mungkin yang pernah ditumbangkan oleh temuan-temuan yang berikutnya. Ini artinya bahwa potensi yang dimiliki oleh manusia itu untuk mengembangkan segala apa yang di alam ini, dan itu kapasitas manusia memiliki potensi untuk itu. Dalam ayat 5 ayat pertama yang disampaikan, yang di wahyu pertama yang diberikan kepada Nabi Muhammad dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia telah menciptakan manusia. Bacalah dengan menyebut nama Rabb-Mu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Rabb-Mu yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kata-kata Iqra dalam ayat pertama surat Al-Alaq ini itu berarti adalah akar katanya itu berisi tentang menghimpun, menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca baik yang teks tertulis maupun yang tidak. Iqra juga berarti bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu itu. Bacalah alam, tanda-tanda zaman, sejarah maupun diri sendiri, yang tertulis maupun tidak. Nah, dalam wahyu pertama ini mengisyaratkan kita untuk mengkaji, meneliti. Nah, mengkaji, meneliti itu tentu meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah mengenai objeknya.
mengenai objek yang menjadi kajian ilmu. Yang kedua, bagaimana cara memperoleh ilmu. Dan yang ketiga, bagaimana pemanfaatannya dan pengembangannya. Jadi inilah yang disebut dengan paradigma penelitian. Jadi Al-Quran sudah begitu sangat jelas menyampaikan tentang paradigma penelitian. Dan ini menjadi dasar manusia, menjadi dasar kita untuk mengetahui, mendalami, sampai akhirnya juga mengembangkan lebih lanjut lagi dari apa yang ada di alam semesta ini. Semuanya menjadi media bagi manusia untuk didalami dan diteliti. Jadi paradigma penelitian sudah disampaikan 1400 tahun yang lalu. Kalau toh kemudian ada suatu temuan-temuan baru tentang apa itu paradigma dan sebagainya, itu tidak lepas dari kata kuncinya dalam Al-Quran ayat Alaq ini. Dan ini masih banyak lagi beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menyampaikan tentang paradigma penelitian. Anakku semuanya, pada pertemuan yang lalu anakku telah membuat suatu tugas, yaitu apa itu penelitian. Nah, kalau kita tarik benang merahnya, kata kunci dari penelitian adalah investigasi atau eksperimen kritis yang bertujuan menemukan fakta-fakta baru dan interpretasinya yang benar. Revisi kesimpulan yang diterima, teori atau undang-undang berdasarkan fakta-fakta baru yang ditemukan atau penerapan praktis dari kesimpulan. Jadi di sini menggambarkan bahwa eksperimen penelitian itu, research itu tidak pernah berhenti. Selama manusia masa hidup, maka research itu akan selalu berulang. Yang pertemuan yang pertama itu akan dikaji pada penelitian yang kedua. Demikian seterusnya. Nah, penelitian itu penyelidikan dan investigasi yang ulet dan sistematis terhadap suatu subjek untuk menemukan fakta atau prinsip. Dan dari sinilah maka kata-kata re dan short itu menjadi kata satu gabungan. Research itu mungkin tidak pernah, bahwa penelitian itu stagnan, tidak, dia akan dinamis. Dan kemudian cara penemuan itu akan sistematis dengan cara-cara tertentu, dan kemudian itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini tentang penelitian. Lalu perlu saya sampaikan bahwa sebelum kita meneliti itu ada suatu pertanyaan-pertanyaan. Tidak mungkin kita meneliti langsung kita meneliti. Tapi tentu ketika kita melakukan penelitian itu kita sudah punya persiapan. Artinya pertanyaan itu ada 3 hal. Ada 3 pertanyaan sebelum kita meneliti. Yang pertama adalah apa sesuatu itu. Yang kedua, bagaimana mengetahuinya sesuatu itu. Yang ketiga, bagaimana menggunakan cara apa untuk menemukan sesuatu itu, untuk mengetahui sesuatu itu, untuk mendapatkan data tentang sesuatu itu. Nah, apa sesuatu itu disebut dengan pertanyaan ontologis, yaitu apa realitas yang ingin dieksplorasi dan penelitian yang ingin diketahui peneliti. Nah, bagaimana mengetahuinya? Itu adalah pertanyaan epistemologi. Apa itu? Ya, ini apa itu ontologi yang tersedia untuk dijelajahi bagaimana mencapainya. Yang ketiga adalah menggunakan cara apa. Ini disebut dengan penelitian pertanyaan atau penyidikan metodologis. Apa metodenya? Bagaimana prosedurnya yang akan digunakan? Yang akan memungkinkan penelitian itu dilakukan. Nah, bagaimana kita menyelidiki dan menunjukkan bahwa pengetahuan yang dihasilkan adalah harus valid. Maka nanti akan muncul validitas, reliabilitas, itu bagian kelanjutan sebelum kita menjawab 3 pertanyaan ini sebelum kita melakukan penelitian. Nah, ini disebut paradigma. Sehingga paradigma adalah pandangan dunia tentang bagaimana melakukan penelitian. Jadi tidak bisa seseorang itu saya kok kepo dengan itu, saya tak neliti. Ya, teliti apanya? Jadi kita harus punya dasar, punya teoritis, punya sesuatu kajian-kajian sebelumnya, pengalaman sebelumnya yang itu mendukung kita untuk melakukan suatu penelitian.
Berdasarkan pengamatan yang saya sampaikan tadi di atas, maka paradigma penelitian itu adalah suatu pandangan kita, bagaimana kita itu menjawab sesuatu, apa sesuatu itu, kemudian bagaimana kita mengetahuinya lebih dalam, kemudian menggunakan cara apa untuk bisa mengembangkan atau menemukan dari apa pertanyaan kita sampaikan di awal tadi. Nah, ada seorang ahli, namanya adalah Kuhn. Akhirnya beliau menyampaikan tentang paradigma menurut Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution, yang artinya adalah cara pandang, nilai-nilai, metode, prinsip, dasar untuk memecahkan masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu tertentu, sehingga mempengaruhi dalam berpikir kognitif, bersikap afektif, dan berperilaku konaktif pada suatu waktu tertentu pula. Sehingga di sini cara berpikir, cara mengambil sikap, dan cara penyelesaian masalah yang dilakukan manusia untuk menuju apa? Menuju kebenaran. Jadi tujuan melakukan suatu penelitian adalah mencari kebenaran. Mana yang benar? Sehingga penelitian itu tidak pernah berhenti, karena hidup manusia itu adalah dinamis dan progresif, maka itu akan selalu muncul pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Dari sinilah Pak Kuhn menyampaikan tentang sebagai agen perubahan atau revolusi. Paradigma penelitian, saya lanjutkan, adalah ilmu itu berkembang secara bertahap menuju kebenaran. Jelas itu. Data hasil suatu penelitian tidak serta-merta diterima, namun akan terjawab ilmiahnya dalam suatu perjalanan sejarah. Maka perjalanan sejarah itu menjadi suatu yang saksi sejarah yang akan memberikan gambaran bahwa pada masa ini penelitian itu, ilmu itu diterima pada masa itu. Namun pada penelitian yang berikutnya itu ditumbangkan, maka teori pendapat yang kedua itulah yang akhirnya diterima. Terjadi konglomerasi semua latar belakang yang mempengaruhi bagaimana ilmu beroperasi, pertanyaan apa yang bisa digunakan, dan jawaban apa yang dapat diberikan. Jadi ini selalu akan ada dalam diri kita. Ketika kita itu punya pertanyaan, tentu kita ingin menjawabnya. Kalau pertanyaannya ilmiah, maka kita menjawabnya secara ilmiah. Sehingga cara yang digunakan pun juga harus secara ilmiah, sehingga bisa jawaban yang dihasilkan, kesimpulan yang dihasilkan pun itu juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jika paradigma baru diterima oleh mayoritas masyarakat sains, maka disitulah revolusi sains, revolusi ilmiah itu akan terjadi. Nah, setiap peneliti tentu memiliki keyakinan yang tidak sama dalam memaknai diri dan lingkungannya. Nah, ini akan berdampak pada cara strategi yang berbeda dalam melihat, mencermati, menafsirkan, serta interaksi terhadap lingkungan. Karena penelitian satu tempat penelitian itu belum tentu bisa diterapkan pada metodenya, caranya pada tempat yang lain. Karena pendekatan lingkungan sekitar, kemudian itu juga menjadi bagian yang perlu untuk masukan yang perlu kita teliti, sebagai bagian untuk kita jadikan bahan untuk menjadi masukan. Nah, di sini akhirnya ada beberapa muncul paradigma penelitian kualitatif, paradigma action research, paradigma penelitian eksperimen, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, ada 3 kata kunci, yakni ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dalam paradigma penelitian, ketiga hal ini harus dijawab sebelum kita meneliti. Ilmuwan akan menggunakan realitas nyata sebagai pandangan ontologis. Apa itu? Mengapa itu? Mengapa saya ingin tahu itu? Kemudian untuk mengetahui bahwa realitas nyata tadi itu, peneliti akan menggunakan subjektivitas sebagai sikap epistemologi. Artinya menggunakan berbagai rujukan data sebelumnya, teori sebelumnya. Untuk apa? Mengapa? Menjawab mengapa dan bagaimana. Kemudian
metode kuantitatif sebagai metodologi karenanya peneliti menggunakan positivisme sebagai paradigma untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Jadi metode kuantitatif itu karena apa? Karena menjawab tentang realitas empiris. Maka ini sehingga metode yang digunakan yang pas adalah kuantitatif. Sehingga paradigma penelitian yang membahas apa yang harus menjadi metode untuk mengikuti untuk penelitian dan bukan sebaliknya. Jadi kita ini penelitian itu sebenarnya penelitian kalian tuh harus paham dulu. Lebih detail tentang objeknya dipahami dulu. Kemudian dasar-dasar yang melingkupinya, teori mendukungnya dipahami dulu. Sampai menentukan saya tahu mau menggunakan metode apa. Itu pun juga dipahami. Nah, contoh ontologinya bertanya begini, apakah motivasi? Epistemologinya akan bertanya, bagaimana mengetahui apa itu motivasi? Sifatnya, ruang lingkupnya, pengetahuan tentang motivasi, studi pengetahuan tentang motivasi, sampai juga keyakinan dan pembenaran yang sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian dalam langkah berikutnya adalah metodologisnya akan berfokus pada prosedur dan metode apa yang dapat digunakan seseorang untuk meneliti motivasi itu. Maka itulah anakku ketika kita itu mau menyusun suatu instrumen tidak serta-merta menurut kata hati kita, tidak. Kita harus tahu rujukan-rujukan yang ada sebelumnya. Mungkin pengalaman yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Itu sebagai bagian untuk kita gunakan. Dan metode yang bagaimana cara mendapatkan data motivasi, metodenya menggunakan apa, ini juga harus sudah lengkap dan kita miliki. Itulah maka dalam kita melakukan penelitian itu kita harus membuat namanya proposal terlebih dahulu. Nah, rasa ingin tahu itu ada pada setiap manusia. Kalau anak muda sekarang namanya kepo. Nah, rasa ingin tahu, dan tentu ketika kita punya rasa ingin tahu, ingin mencari tahu kebenaran data itu, rasa yang ingin kita ketahui itu, kebenarannya bagaimana. Nah, inilah paradigma. Jadi, sehingga dasar setiap ilmu itu pasti ada paradigmanya. Sebagai apa? Sebagai acuan dasar serta cara kita bernalar. Nah, di dalam ilmu ini maka dibedakan berdasarkan objeknya atau membicarakan hakikatnya. Sesuatu itu ontologi tentang realita yang diteliti, kemudian bagaimana cara mendapatkan landasannya apa dan bagaimana mengkomunikasikan, itu adalah epistemologi. Dan pengetahuan sistematis mengenai pengetahuan adalah cabang dari satu metode ilmiah, yakni metodologi. Ketiga hal ini harus kita pahami dengan sungguh-sungguh. Nah, dari beberapa hal di atas tadi ada beberapa catatan. Yang pertama adalah dalam ilmu murni, metodologi penelitian kuantitatif itu biasa digunakan. Dalam ilmu sosial, metodologi penelitian kualitatif itu lebih umum digunakan. Sebagai kombinasi dari metodologi penelitian kuali dan kuantitatif, ada yang namanya metodologi campuran yang lebih mudah beradaptasi dan digunakan dalam kedua ilmu murni juga ilmu sosial. Untuk seorang positivis, metodologi penelitian kuantitatif itu lebih cocok. Untuk pendekatan kualitatif dan campuran, metode interpretivis lebih umum digunakan. Dalam interpretivisme dan pragmatisme, penyelidikan atau analisis statistik tidak selalu diperlukan. Nah, dari sini anak-anakku ada beberapa pengertian yang disampaikan oleh beberapa ahli tentang jenis-jenis paradigma. Ater 92 tentang positivis dan postpositif. Demian Likon dan Gubai mengidentifikasi 4 positivis, postpositivisme, konstruktivisme dan kritis teori. Surantokos 98 ada 3 dalam ilmu sosial, positivistik, interpretif, dan kritikal. Nah,
Ada beberapa pengertian, sedikit saya sampaikan tentang positivisme. Positivisme adalah memandang bahwa suatu realita atau fenomena itu dapat diklasifikasikan relatif tetap, konkret, teramati, terukur, dan gejala hubungan bersifat sebab akibat. Fenomena sosial yang dapat dikaji dan metode sains, metodenya menitik beratkan pada pengukuran kuantitatif dengan hubungan antar variabel, ditunjukkan dengan cara matematis. Ini positivis. Nah, positivis memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejalanya bersifat interaktif. Memperbaiki kelemahan pada positivisme. Paham ini menentang positivisme. Alasannya tidak mungkin menyamaratakan ilmu-ilmu tentang manusia dengan ilmu-ilmu alam. Karena tindakan manusia tidak bisa diprediksi dengan satu penjelasan yang mutlak pasti. Sebab manusia selalu berubah. Nah, ini ada sedikit tambahan saja anakku semuanya, maka ada tugas yang perlu kalian kerjakan. Temukanlah intisari dari beberapa paradigma di bawah ini, yakni positivisme, konstruktivisme, interpretatif, postpositivisme, pragmatisme, subjektivisme, kritikal. Nah, beberapa paradigma ini ya kalian pahami, kemudian disertai dengan pemahaman, contoh, dan silakan Anda sampaikan, Anda beri contoh, ya contoh beberapa yang saya sampaikan tadi itu pemahaman tentang ontologisnya bagaimana, kemudian epistemologinya apa, kemudian metodologinya apa, bagaimana, menggunakan apa. Ini artinya meskipun masih Anda belum saya terangkan, saya ingin mengeksplor kemampuan kalian. Karena eksplorasi itu saya yakin Anda bisa mendownload berbagai materi ini di internet. Saya yakin dengan belajar mandiri saya yakin Anda bisa. Maka saya mencoba ingin mengeksplor Anda. Dengan pengetahuan sebentar yang saya sampaikan tadi, Anda sudah meng-create, menyimpulkan, kemudian saya tuntut untuk mengeksplorasi, dihubungkan dengan beberapa paradigma yang saya sampaikan dalam tugas ini. Selamat mengerjakan, kemudian nanti di-upload di laman e-learning FMIPA Unimus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.